Buat kamu yang lagi cari HP baru dengan budget 1 jutaan, Oppo punya beberapa pilihan menarik yang bisa banget kamu pertimbangkan. Oppo dikenal dengan desainnya yang stylish, kamera yang ciamik, dan performa yang cukup untuk kebutuhan harian. Tapi, di antara banyak seri Oppo yang tersedia, mana yang benar-benar worth it untuk dibeli di kelas harga ini? Nah, di video ini aku udah rangkum rekomendasi HP Oppo 1 jutaan terbaik tahun 2025 yang cocok buat kamu, baik untuk social media, foto-foto, atau sekadar daily driver yang andal. Pertama, ada Oppo A3X 4G. HP ini tipis, tahan cipratan air, dan udah punya sertifikasi tahan banting. Layarnya pakai IPS LCD yang cerah, dengan desain punch hole yang kekinian. Ada juga fitur splash touch, refresh rate adaptif, dan pelindung layar ganda, jadi makin nyaman buat dipakai. Performa juga cukup oke, apalagi kalau ambil varian RAM 6GB. Baterainya 5100 mAh, tahan lama banget, dan ada fast charging 45 watt, jadi nggak perlu lama-lama ngecas. Tapi, kalau pilih varian RAM 4GB, multitasking bisa terasa kurang lancar. Storage-nya masih pakai eMMC, dan belum ada NFC atau gyro hardware. Kameranya juga standar aja, nggak ada yang spesial. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Oppo A38. HP ini keren banget, udah punya sertifikasi IP54, jadi tahan debu dan cipratan air. Layarnya IPS LCD dengan refresh rate 90Hz, bikin scrolling lebih smooth. Performa harian juga oke, dan memorinya lega, ditambah ada slot micro SD buat ekspansi. Kamera utamanya 50MP, lumayan bagus buat kelas harganya. Baterainya juga tahan lama, didukung fast charging 33 watt, jadi nggak perlu lama-lama nunggu penuh. Tapi, kapasitas RAM-nya masih kalah saing dibanding kompetitor. Belum ada giroskop, NFC juga absen. Jadi, kalau butuh fitur lebih lengkap, mungkin Oppo A58 bisa jadi pertimbangan. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Oppo A18. HP ini punya bodi yang tahan debu dan cipratan air, jadi lebih aman dipakai sehari-hari. Layarnya 90Hz, lumayan cerah buat nonton atau scrolling. Performanya juga cukup oke untuk aktivitas harian, dan kameranya lumayan untuk foto standar. Baterainya awet, ada slot micro SD dan audio jack, plus paket penjualannya lengkap karena masih ada chargernya. Sensor-sensornya juga cukup memadai. Tapi, RAM-nya terasa mepet kalau buat multitasking berat. Belum ada NFC, kaca pelindung layar, atau fitur pengisian cepat. Sayangnya juga belum punya kamera ultrawide dan speaker stereo. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Oppo A55. HP ini punya beberapa kelebihan yang bikin menarik banget. Pertama, layarnya gede banget, cocok buat streaming atau gaming kasual. Kamera utamanya juga nggak main-main 50MP, hasil fotonya udah cukup tajam dan detail buat kebutuhan sehari-hari. Desainnya juga keren, kekinian banget, plus bodinya kokoh dan udah tahan cipratan air. Baterainya juga tahan lama, seharian nggak bakal khawatir lowbat. Tapi, ada beberapa hal yang mesti dipertimbangin juga. Performanya pakai Helio G35, jadi kalau kamu butuh buat main game berat, mungkin agak kurang. Layarnya cuma HD+, jadi nggak setajam Full HD, apalagi refresh rate-nya nggak tinggi. Lalu, speakernya juga masih mono. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Oppo A17. HP ini desainnya mewah banget, gak nyangka kalau ini sebenarnya masuk kelas entry level. Layarnya pakai IPS HD+, kualitasnya masih oke buat nonton atau scrolling medsos. Kamera utamanya juga 50MP, hasil fotonya lumayan detail untuk harga segini.
Tapi, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Performanya biasa aja karena chipsetnya standar banget di kelas ini. Layarnya juga masih stuck di refresh rate 60 Hz, speakernya mono, belum stereo, terus baterai 5000 mAh-nya juga nggak support fast charging. Selain itu, kameranya juga cuma ada lensa utama, jadi nggak ada opsi ultrawide, dan masih pakai micro USB, yang sudah ketinggalan zaman. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Oppo A57. HP ini desainnya cakep banget dengan Oppo Glow yang kelihatan berkelas, plus udah punya durabilitas IP54, jadi tahan cipratan air. Layarnya HD Plus dengan pemindai sidik jari, lumayan buat pemakaian harian. Yang bikin asik lagi, speakernya stereo, suaranya jernih banget. Kamera depannya juga oke, ada mode malam buat hasil yang lebih cerah. Dan yang gak kalah penting, chargingnya udah super pup 33 watt. Tapi, ada beberapa kekurangan juga. Desain kamera depan masih jadul, kurang kekinian. Layarnya juga masih 60 Hz, jadi nggak sehalus HP yang refresh rate-nya lebih tinggi. Chipsetnya nggak cocok buat gaming berat, lebih pas buat aktivitas ringan. Kamera utamanya juga biasa aja, jadi jangan berharap banyak buat hasil foto yang super detail. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, ada Oppo A17K. HP ini lumayan menarik buat HP di kelas entry level. Udah ada sensor sidik jari di samping, baterainya 5000 mAh, cocok buat kamu yang sering aktivitas di luar. Desain bodinya juga trendy dan kokoh, plus udah sertifikasi IP54, tahan cipratan air. Tapi, ada beberapa kekurangan. Performanya kurang nendang kalau dibanding HP lain di kelasnya, jadi jangan berharap buat gaming berat. Kameranya juga sederhana banget, kalah saing sama kompetitor. Masih pakai port micro USB, yang udah agak jadul. Resolusi layar juga cuma HD+, jadi kurang tajam kalau kamu terbiasa pakai layar Full HD. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.